Nih, anak tongkrongan nih harus hati-hati nih. Bisa jadi yang kalian jemput ke rumah itu bukan teman kalian. Ini pengalaman Kak Sur yang dia lagi jemput temennya, taunya temennya udah ada di tongkrongan. Jadi tanggal 6 Agustus 2021, saya sama teman-teman saya mau surprisein ultah teman saya di tongkrongan. Teman saya ini berinisial H. Si H tahu kalau kita mau nongkrong bareng teman-teman di suatu burjo di daerah Jogja. Tetapi dia nggak tahu kalau mau disurprisein. Nah, setelah saya sama teman-teman saya nyampe, si H dikabarin nggak bisa dan nggak ngangkat teleponnya. Akhirnya salah satu teman saya nyuruh saya untuk ke rumahnya H di daerah Kaliurang, Jogja. Setelah saya sampai, emang rumahnya H itu kosong dan gak ada motornya. Tapi pas aku manggil H, dia ngebukain pintu rumahnya dan bilang, ada apa? Terus aku jawab, ayo udah ditunggu teman-teman di burjo. Pertamanya saya gak nyadar kalau cara ngomongnya H ini udah beda. Karena biasanya dia ngomong dengan logat yang agak keras dan lantang. Tapi entah kenapa malam itu, cara ngomongnya H emang halus banget. Akhirnya aku tungguin depan rumahnya H sambil ngerokok. Saya duduk di kursi terasnya H. Pintu rumahnya dia ngebuka. Si H juga bilang kalau aku disuruh masuk rumahnya. Dan dia sempat nawarin minuman kepada saya, tapi teriak-teriak dari dalam rumah. Nah, selang waktu beberapa lama, teman saya yang di burjo nelpon saya, bilang bahwa si H ini udah ada di burjo. Nah, saya kaget, tapi saya juga marah-marah karena saya kira saya yang lagi dikerjain. Setelah saya marah-marah, tiba-tiba suara teman saya ini diganti jadi suara si H. Ternyata si H ini beneran udah ada di burjo. Dan dia bilang, mendingan kamu kesini sekarang dan gak usah meduliin siapa yang ada di rumah. Saya kaget dong, tapi di saat itu udah malam dan gak kepikiran apa-apa. Akhirnya saya gak butuh waktu lama, langsung ambil kunci motor dan udah mau cabut. Setelah saya berdiri dari kursi, saya noleh ke kanan saya di mana letak pintu rumahnya si H dan lihat si H berdiri di situ sambil senyum dengan tatapan kosong. Mau kemana? Udah tahu ya? Di saat itu rokok saya yang masih setengah saya lempar ke arah dia dan saya langsung lari ke arah motor saya. Sampai di motor saya mogok, gak bisa nyala. Akhirnya motor saya tuntun sambil lari. Setelah keluar gang dari rumahnya si H, akhirnya motor saya bisa nyala. Dan itu pengalaman paling buruk yang pernah saya alamin seumur hidup saya.